Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak dosen Alun Rafiq selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan saya ucapkan juga selamat pagi untuk teman-temanku yang saya banggakan. Saya Muhammad Riazullah dari program studi Ekonomi Syariah dari kelas D semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan yang masih berkaitan dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam dalam cakupan 6 materi. Baik, mari kita mulai. Materi yang pertama yaitu pengantar metodologi studi Islam. Pengertian metode. Metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metode biasa digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Metodologi adalah ilmu tentang cara-cara atau langkah-langkah yang tepat untuk memahami dan menganalisis suatu penjelasan serta menerapkan cara. Metodologi dapat diartikan adalah sebagai suatu ilmu tentang cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan apa cara yang dikaji atau diteliti secara ilmiah. Arti dan lingkup studi Islam. Pengertian studi Islam sebagai kajian Islam sungguhnya memiliki makna tergantung kepada mereka yang menafsirkannya, karena penafsir memiliki pola pikir yang berbeda satu sama lain. Penggunaan istilah studi Islam ini bertujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Yang pertama yaitu studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengajian dan penelitian terhadap agama Islam. Objeknya seperti pengkajian tentang konsep zakat profesi. Yang kedua yaitu studi Islam yang dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum suatu kajian atas Islam seperti ilmu-ilmu agama Islam atau fikih atau kalam. Ketiga, studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi pengajian Islam baik dilakukan secara formal di perguruan tinggi maupun yang dilakukan secara non formal seperti forum-forum kajian halaqah-halaqah. Urgensi mempelajari metodologi studi Islam. Seiring berkembangnya zaman akan lantas tidak hanya berfungsi sebagai penegasan terhadap doktrin semata, namun agama juga harus mampu dipelajari secara akademik. Urgensi studi Islam dapat dipahami dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu munculnya perbedaan pandangan antara insider atau outsider yang memerlukan jalan tengah. Yang kedua, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Yang ketiga, umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Kemudian aspek-aspek sasaran studi Islam. Dalam bidang agama, terhadap sikap dogmatis, dan dalam bidang ilmiah terhadap sikap rasional dan terbuka. Oleh karena itu, aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal, yaitu aspek sasaran keagamaan, aspek sasaran keilmuan. Kemudian perkembangan studi Islam dan dulu hingga sekarang. Seluruh perkembangan Islam dirangkum dalam sejarah Islam yang terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik 600 sampai 1200 Masehi, periode pertengahan 1250 Masehi sampai 1800, yang kemudian periode modern yaitu sampai sekarang. Materi yang kedua, manusia dan kebutuhan doktrin agama. Yang pertama yaitu definisi agama. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang di dalamnya mencakup unsur emosional dan kenyataan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik. Kemudian agama dan perkembangannya. Dalam perjalanan sejarahnya ada agama yang bersifat primitif dan ada pula yang dianut oleh masyarakat yang telah meninggalkan fase keprimitifan
Agama-agama yang terdapat dalam masyarakat primitif ialah dinamisme, animisme, politisme. Kemudian kebutuhan manusia terhadap agama. Secara naluri, manusia mengakui kekuatan dalam kehidupan ini di luar dirinya. Ini dapat dilihat ketika manusia mengalami kesulitan, hidup musibah, dan berbagai bencana. Ia mengeluh dengan meminta pertolongan kepada sesuatu yang serba maha yang dapat membebaskannya dari keadaan hidup. Narulia ini membuktikan bahwa manusia perlu beragama dan kebutuhan sang peliknya. Ada 3 faktor yang menyebabkan manusia memerlukan agama, yaitu yang pertama, 1 faktor kondisi manusia, yang kedua faktor status manusia, dan yang ketiga faktor struktur dasar kepribadian. Kemudian fungsi agama dalam kehidupan. Fungsi agama dalam kehidupan antara lain, yang pertama fungsi edukatif, dan yang kedua fungsi penyelamatan, yang ketiga fungsi pengawasan sosial, yang keempat fungsi memupuk persaudaraan, yang kelima fungsi transformatif. Kemudian rasa ingin tahu manusia. Manusia itu berpikiran rasional yang bersumber pada akal. Manusia yang diolah di dalam otak. Terkadang rasa ingin tahu manusia terhadap agama terhalang oleh pemikiran rasionalnya. Misal tentang doktrin terhadap Allah. Manusia secara rasional berpikir di mana itu Allah dan siapa itu Allah. Pasti banyak pertanyaan yang berputar di otak seseorang manusia. Dari sinilah awal seseorang atau seorang manusia mulai mencari tahu sampai ia menemukan jawaban yang membuat hatinya puas. Rasa ingin tahu yang sebesar inilah akan membuat seorang manusia mendalami atau menyusuri agama lebih dalam. Materi yang ketiga, Islam dan studi agama. Pengertian Islam. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan oleh Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sumber ajarannya meliputi berbagai segi dari kehidupan manusia berupa Al-Quran dan hadis, dan merupakan bagian pilar penting kajian Islam sekaligus pijakan dan pegangan dalam mengakses wacana. B. Universalisme Islam memiliki konsekuensi terhadap budaya partikular yang ada di sekitar. Hal ini bermakna bahwa Islam adalah agama yang memiliki pemahaman secara baik terhadap budaya lokal, bukan agama yang memusuhi atau menghilangkan budaya lokal. Upaya ini kemudian diformulasikan secara baik oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam istilah yang unik, yaitu pribumisasi Islam. Dimensi baru kedatangan Islam. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Kehadirannya memberikan dimensi lain terhadap agama-agama lain. Pertama-tama, yaitu agama itu tidak lagi harus diterima sebagai dogma yang harus diterima apabila orang ingin selamat dari siksa yang selama-lamanya. Yang kedua, ajaran Islam tidak hanya berbatas pada kehidupan setelah mati. Kemudian Islam sebagai jalan tengah. Islam menampilkan diri sebagai sebuah agama yang toleran, moderat, adil tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip intrinsiknya. Di dalamnya tersirat pengakuan akan adanya berbagai pandangan, kemungkinan alternatif, dan tafsiran tentang Islam yang satu. Kemudian agama dan peradaban manusia. Islam adalah peradaban yang universal. Agama keadilan, bukan menghancurkan. Adil belum tentu sama rata. Islam tidak senang menunggu apa yang diberikan orang lain, tapi menuntut untuk percaya pada kemampuan sendiri, mendahulukan yang bermanfaat, merealisasikan hal-hal yang baik yang dibutuhkan oleh orang banyak. Poin berikutnya yaitu Islam menyatukan bangsa-bangsa dunia. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, atau karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah
sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik lagi mereka di antara mereka yang berfirman. Namun kebanyakan orang adalah orang-orang fasik. Itu ya, ini kita masuk kepada materi enggak apa. Model penelitian agama. Yang pertama yaitu pengertian penelitian agama. Penelitian agama adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari, meramalkan, dan memahami secara seksama susunan atau bangunan dasar-dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntutan zaman. Sedangkan yang dimaksud penelitian agama adalah pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah agama. Poin berikutnya yaitu agama sebagai doktrin. Doktrin adalah ajaran tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian, segolongan ahli ilmu pengetahuan. Keagamaan pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan. Istilah doktrin berkaitan dengan suatu kebenaran dan ajaran. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab menegaskan tentang kebenaran melalui ajaran, sedangkan yang diajarkan biasanya dengan kebenaran. Agama lebih lanjut lagi membawa kewajiban-kewajiban yang kalau tidak dijalankan oleh seorang akan menjadi utang baginya. Di antaranya yang harus diyakini yaitu iman kepada Allah, kemustahilan kemujizatan zat Allah, dan argumen keberadaan Allah. Kemudian iman kepada malaikat, kitab, dan rasul Allah. Poin berikutnya, agama sebagai produk budaya. Semua untuk ibadah ini sudah diatur tata caranya dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Segala bentuk amalan yang ditanggung bertentangan dengan cara-cara ibadah yang ditetapkan oleh Al-Quran atau hadis disebut bid'ah yang dilarang. Dengan demikian, apa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Jawa, khususnya dalam masalah-masalah ritual seperti itu, jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu, hal ini sebenarnya harus diupayakan untuk ditinggalkan atau diluruskan tata caranya, sehingga tidak lagi bertentangan dengan ajaran Islam. Poin berikutnya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Islam sebagai hasil hubungan sosial bukan berarti menjauhkan manusia dan ajaran dasarnya. Realitas ini dalam tinjauan sosiologis justru memberikan isyarat bahwa Islam telah menjadi milik manusia yang refleksinya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga sangat wajar bila perilaku keagamaan terjadi perbedaan bentuk dari setiap individu yang satu dengan yang lainnya, karena hal ini sangat dipengaruhi oleh nilai subjektif dengan berbagai sudut pandangan yang sangat kompleks dan beragam. Kemudian perbedaan penelitian agama dan penelitian keagamaan. Terdapat dua bidang penelitian agama Islam. Yang pertama yaitu penelitian tentang sumber ajaran agama Islam yang telah melahirkan disiplin ilmu, tafsir, dan ilmu hadis. Yang kedua, pemikiran dan pemahaman terhadap ajaran yang terkandung dalam sumber ajaran agama Islam. Penelitian dalam bidang ini telah melahirkan filsafat Islam, ilmu kalam, tasawuf, dan fikih. Sedangkan penelitian keagamaan meliputi yang pertama yaitu perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakatnya yang didasarkan atas agama yang dianutnya. Yang kedua, perilaku masyarakat atau suatu komunitas, baik perilaku politik, budaya maupun yang lainnya, yang didefinisikan dirinya sebagai penganut suatu agama. Yang ketiga, ajaran agama yang membentuk peranata sosial, corak perilaku dan budaya masyarakat beragama. Poin berikutnya yaitu teori penelitian agama. Teori adalah alat yang terpenting suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori berarti hanya ada serangkaian fakta atau data saja dan tidak ada ilmu pengetahuan. Teori itu adalah satu, menyimpulkan generasi fakta-fakta.
Yang kedua, memberi kerangka orientasi untuk menganalisis dan klarifikasi fakta. Yang ketiga, meramalkan gejala-gejala baru. Yang keempat, mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada atau sedang terjadi. Penelitian teori-teori yang digunakan dalam penelitian adalah yang pertama, teori perubahan sosial. Yang kedua, teori struktural fungsional. Yang ketiga, teori antropologi dan sosiologi. Yang keempat, teori budaya dan tafsir budaya simbolik. Yang kelima, teori pertukaran sosial. Poin berikutnya, macam-macam model penelitian agama. Penelitian agama Islam adalah pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah agama dari segi bentuk pelaksanaannya, yang objeknya adalah Al-Quran dan hadis. Berikut macam-macam model penelitian agama. Yang pertama, model penelitian tafsir. Yang kedua, model penelitian hadis. Yang ketiga, model penelitian filsafat Islam. Yang keempat, model penelitian tasawuf. Yang kelima, model penelitian pemikiran modern. Yang keenam, model penelitian agama Islam fikih. Yang ketujuh, model penelitian agama Islam ilmu kalam. Yang kedelapan, model penelitian agama Islam tekstualitas. Yang kesembilan, model penelitian agama Islam sejarah Islam. Yang kesepuluh yaitu model penelitian agama Islam pendidikan Islam. Kita masuk kepada materi yang kelima, Islam sebagai sumber ajaran. Pengertian Islam adalah agama Allah yang diwasiatkan untuk mempelajari pokok-pokok dan syariatnya kepada Nabi Muhammad SAW dan wajib menyampaikan kepada seluruh manusia. Poin berikutnya, otentitas ajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Dan poin berikutnya, karakteristik ajaran Islam. Karakteristik umum yang pertama yaitu Islam sebagai agama wahyu, penyempurnaan dan penutup risalah Nabi. Dan Islam sebagai sebuah din dan tamadun sekaligus bersifat universal. Dan kemudian Islam adalah agama yang mengakui adanya kepercayaan. Dan kemudian Islam merupakan agama yang terbuka, bisa dikaji dari berbagai keilmuan. Kita masuk poin berikutnya yaitu dimensi ajaran Islam. Yang pertama, dimensi kebudayaan adalah dalam Islam. Yang kedua, dimensi syariah dan ibadah dalam Islam. Yang ketiga, dimensi akidah dan akhlak dalam Islam. Poin berikutnya yaitu memahami ajaran Islam dalam struktur iman, Islam dan ihsan. Yang pertama, memahami ajaran dalam struktur iman Islam sebagai salah satu agama besar di dunia, memiliki ajaran-ajaran yang kaya dan mendalam yang membentuk pandangan dunia dan praktek keagamaan umatnya. Struktur iman ini terdiri dari 6 unsur utama yang harus dipahami oleh setiap muslim. Unsur yang pertama yaitu iman kepada Allah atau tauhid. Ini adalah dasar keyakinan dalam Islam, yaitu kepercayaan kepada satu Allah yang maha kuasa dan maha mengetahui. Kemudian iman kepada malaikat. Muslim meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk gaib yang bertugas melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ini mencakup keyakinan terhadap kitab-kitab suci yang diwahyukan oleh Allah, termasuk Al-Quran sebagai kitab utama. Kemudian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Keyakinan terhadap Rasul yang diutus oleh Allah untuk membawa pesan-pesannya kepada manusia. Kemudian iman kepada hari kiamat. Ini adalah keyakinan pada hari pembalasan ketika setiap individu akan dihisab atau perbuatannya. Kemudian iman kepada takdir Allah atau qadar. Ini mencakup keyakinan bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, termasuk nasib individu. Kemudian ajaran dalam struktur Islam dan ihsan. Islam merupakan tindakan lahiriah, yaitu praktek ibadah, peraturan dan aturan yang terkait dengan ajaran Islam. Ini mencakup hal-hal seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Tingkat ketakwaan yang tinggi di mana seorang muslim menjalani hidup sehari-hari dengan kesadaran akan Allah dalam setiap tindakan dan perasaannya
ihsan mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah, seolah-olah kita melihatnya meskipun kita tidak bisa melihatnya. Poin berikutnya yaitu munculnya aliran pemikiran Islam. Aliran-aliran ini muncul sebagai hasil dari berbagai interpretasi, pemahaman dan pendekatan terhadap ajaran Islam yang kaya dan serbaguna. Munculnya aliran-aliran pemikiran dalam Islam adalah bukti dari keragaman dan dinamika dalam pemahaman agama ini. Peran ulama dan pemikir terkemuka serta konteks sosial dan budaya masing-masing negara memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan aliran pemikiran Islam. Materi terakhir yaitu materi yang ke-6, sumber dan karakteristik ajaran Islam. Sumber ajaran Islam secara istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalangan ulama sepakat bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan penalaran atau akal pemikiran sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Al-Sunnah. Ketentuan ini sesuai dengan agama Islam sendiri sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sumber ajaran Islam primer yaitu Al-Quran dan hadis. Dan kedua, sumber ajaran Islam sekunder yaitu ijtihad dan mujtahid. Poin berikutnya, sifat dasar ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komprehensif, yang kedua modern, yang ketiga dinamis, yang keempat universal, yang kelima elastis dan fleksibel, yang keenam tidak memberatkan, yang ketujuh graduasi atau berangsur-angsur, yang kedelapan sesuai dengan fitrah manusia, dan yang kesembilan argumentatif filosofi. Poin berikutnya, karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap umat muslim dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam berbagai ilmu pengetahuan, kehidupan manusia dalam bidang agama, muamalah atau kemanusiaan, ekonomi, sosial, politik, pendidikan merupakan pekerjaan lingkungan hidup dan disiplin ilmu. Moralitas Islam ditinjau dari berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Sejalan dengan bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, Islam juga memiliki ajaran yang khas dalam pendidikan. Kemudian poin berikutnya, dalam bidang sosial ajaran Islam. Dalam bidang sosial adalah yang paling menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam adalah untuk kesejahteraan manusia. Poin berikutnya yaitu Islam dan wacana pembaruan. Berikut cara kita melakukan pembaruan hukum Islam. Yang pertama, pemahaman baru terhadap kitabullah. Yang kedua, pemahaman baru terhadap sunnah. Yang ketiga, pendekatan ta'akul atau rasional. Yang keempat, penekanan zawajir dan jawabir dalam pidana. Yang kelima, masalah ijma. Yang keenam, masalah al-ilat atau cara penerapan ilat. Yang ketujuh, masalah mursalah. Yang ke-8, saat azhariyah. Yang ke-9, ijtihad ad-darorin. Yang ke-10, keputusan wali al-amr. Yang ke-11, memfikirkan hukum qot'i. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya, meminta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe dan like dan share ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.